Setelah kemarin dalam 3 hari kami trekking, hari ini kami sudah berada di Sepantik Base Camp. Lebih dari 60 porter telah ngedrop perbekalan dan pulang kembali. Di sini sekarang, tim kami terdiri hanya dari 5 pendaki dan 10 orang tim support. Bersatu padu kami akan menyusun strategi dan rencana. Bersatu padu kami akan menuju Sepantik Peak 7027 mdpl. Tim support yang menemani kami ada Iqbal sebagai manajer base camp, 4 orang kitchen atau dapur, dan 5 orang high altitude porter. Apa itu high altitude porter? Nanti akan saya jelaskan. Hari pertama di base camp ini jadwal kami free untuk beristirahat, apalagi setelah trekking selama 40 km dari desa ke base camp kemarin. Kami akan istirahat 1 hari di base camp, sebelum memulai pendakian kembali di esok hari. Yes, sorry for the situation after 3 days of... Kaki Marco sedikit cedera karena terpleset di glasier yang licin kemarin. Walau begitu, tidak seperti kami. Dia akan langsung melanjutkan perjalanannya ke camp 1 hari ini. Kenapa nggak bareng? Nah, dari 5 pendaki, hanya Marco yang mendaki secara mandiri ke camp 1 hingga puncak. Sedangkan kami akan didampingi oleh High Altitude Porter atau disingkat HAP atau bisa dibaca HAP kali ya. Nah, kok beda? Ini karena memang servis yang kami tentukan di awal berbeda. Jadi jadwal mendaki kami berempat ditentukan oleh HAP, sedangkan Marco bebas menentukan kapan mau lanjut atau beristirahat. Nah, katanya hari ini dia mau langsung saja ke camp 1. Yes, probably with this problem I need to stay. I need to rest for many days probably. Yeah. To take rest. Ciao. No. What is it? Goodbye in Italy? Arrivederci. Arrivederci. Oh, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao is better. Ciao ciao is. Namun, tentu saja Marco tidak bisa stay terlalu lama beristirahat karena ada waktu yang harus dikejar. Dan karena dia pergi secara mandiri, dia harus menyicil peralatan pendakiannya untuk ditaruh di camp selanjutnya. Peralatan pendakian sangat banyak dan berat, kadang tidak cukup hanya dibawa dalam 1 tas, sehingga perlu bolak-balik secara berkala untuk menaruh perlengkapan ataupun logistik. Kami juga akan melakukan itu nanti, namun karena kami dibantu HAP, sebagian peralatan kami akan dibantu bawakan oleh HAP. Sebagai perbandingan, misal Marco harus bolak-balik 3 kali ke camp 1, kami bisa 2 kali saja. Hari ini ternyata nggak terlalu rest day. Kita akan latihan ke gumpalan es di sana buat latihan technical climbingnya. Hari ini kami akan berlatih teknis berjalan atau mendaki di trek salju. Jadi dari base camp kami berjalan ke gumpalan salju terdekat untuk berlatih. Kesini kami membawa beberapa perlengkapan yang akan digunakan di salju nanti. Pertama ada mountaineering boots atau sepatu khusus untuk gunung-gunung tinggi bersalju. Sepatu ini beda dengan sepatu trekking atau hiking karena ada teknologi agar kaki tetap hangat meski berjalan di suhu dingin. Juga mampu melindungi kaki di kontur es atau batu yang sangat ekstrim, tajam, dan terjalnya. Yang pasti sepatu ini berat ya teman-teman. Selain itu untuk berjalan di es, mountaineering boots akan dipakaikan crampon. Crampon itu semacam alat tambahan pada sepatu agar menambah friksi ketika berjalan di salju yang licin. Biar ngegigit gitulah sepatunya kalau di es. Selanjutnya ada harness atau alat yang akan menempel di badan kita untuk dikaitkan ke berbagai sistem pengamanan menggunakan tali. Nah, setelah dipakai, lanjut berlatih deh. Seperti di gunung-gunung sebelumnya, kami berlatih ascending atau membawa tubuh kita ke posisi yang lebih tinggi menggunakan alat bernama jumar. Juga berlatih descending atau turun dengan sistem rappelling. Walau belum sempurna, saya sudah cukup pede melakukan mekanisme ini di beberapa gunung sebelumnya. Yah, semoga aman-aman aja ya di atas nanti. I know. Look, Papi Di Marco. Papi Di Marco, look. Lunch. Perfect timing.
Oopsie. But you... lunch. Yeah, good timing. It only just come out. Di jam makan siang, kami terkaget melihat Marco yang sudah kembali dari camp 1. Entah memang sampai camp 1 bisa secepat itu, atau memang Marco-nya yang jalannya cepat. Kata Marco, dia menaruh beberapa perlengkapan dan tendanya di atas. Dan semoga nggak kebawa angin katanya. Wow. Nice video. Saya mau coba room tour. Mau coba tour di base camp Spantik Peak itu ada apa aja. Jadi ini semua adalah base camp dari atas, dari bawah sana sampai atas sana. Tenda yang ada di sini adalah tenda dari berbagai macam perusahaan atau company ataupun grup yang akan mendaki ke Spantik Peak di sana. Nah, biasanya satu grup pendakian itu selalu ada tenda pendakinya, lalu ada tenda dining tent buat pendakinya makan, sama tenda kitchen atau staff. Saya ini tenda kami ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pendaki. Lalu dining tentnya di sini dan kitchen tentnya di sini. Itu ada orang-orangnya sambil lagi masak. Oh, sama satu lagi ada tenda toilet. Tenda toiletnya di sana tuh jauh. Nah, jadi setiap grup juga punya tenda toilet masing-masing, jadi nggak digabung. Jadi banyak juga orang-orang yang cuman mau ke Spantik Base Camp ini untuk melihat view-nya seperti itu. Bagus sekali. Hari ini kami akan berangkat ke camp 1 Gunung Spantik. Total yang akan kami lewati ada 3 camp. Terkesan pendek ya. Tapi dari base camp di ketinggian 4.300 meter ke puncak Spantik di 7.027 meter, itu artinya kami akan naik sekitar 2.700 meter vertikal dengan jarak sekitar 10 km. Kalau di kontur tanah atau gravel, hal tersebut sering saya lalui sebelumnya. Namun dengan kontur salju dan batu-batu tajam seperti ini adalah pengalaman baru bagi saya. Thank you. Sebelum meninggalkan base camp, tidak lupa Iqbal dan tim melepas kami dengan doa dan semangat. Best of luck Thank you. and the success kisses your feet. Hari ini kami harus melalui trek bebatuan besar yang saling bertumpuk. Terjal sudah pasti. Apalagi area yang kami pijak sangat sempit. Kalau tidak berhati-hati bisa jatuh. Selain akan menghantam batu-batu tajam di bawah, kalau jatuh ke arah yang salah, bisa jatuh balik lagi ke glasier kemarin. Walau begitu, kami sangat menikmati cuaca di pagi ini. Apalagi selalu bisa melihat pemandangan yang indah setiap kali beristirahat. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari pertama menuju camp 1. Hari ini saya bawa beban sekitar 16 kilo. Nah, dalam 40 menit kita udah naik sebanyak 250 meter. Ngap banget. Tapi heart rate saya di 84. You want to say something about today? Yeah, today I think
will be a very long day. Yeah, It's very very steep today. yeah. And at the moment we are at 4,530, Yeah. and the Camp 1 5,100 meters. Yeah. Yeah. So we got like 600 more. Yeah. Compared to yesterday, it's heavier no. now or I yesterday? think, today is more heavy. Today is more It's heavy. Yeah, because yesterday it was possible to reach the Camp 1 in 2 hours and 50 minutes. So maybe today like 4 hour maybe, yeah? I think it's possible for hour. 4 hour. Yeah, because we need to walk Slowly. Holly, how about you? Hi, what's going on? How about today? First section of the climb. Very, very steep. Only suitable for monkeys. We can see the base camp from here, guys. Dari base camp ke camp 1, kita harus naik sebanyak 800 meter. Kali ini kami benar-benar melangkah dari batu ke batu. Harus sangat berhati-hati. Selain berbahaya bagi saya sendiri, membuat batu jatuh dan menggelinding ke bawah sangat berbahaya bagi orang lain. And guys, watch out for rocks, ya. Oh, mamma mia. Wow. Please be careful, Damian. That one is the last section, and on the top you can see the stone. Son. The stone, and then you have Flat. 100 meters of snow, Okay. and then Camp 1. Oh. Setelah melewati tajamnya bebatuan, kami mulai melewati jalur bersalju. Ini sudah tengah hari. Salju yang kami pijak sudah sangat lembut karena paparan panas matahari. Kondisi seperti inilah yang sering membuat langkah menjadi berat. Terkadang tersandung atau terjerembab adalah hal yang lumrah terjadi. Oopsie. Hari ini kami hanya melewati salju sebentar, paling 500 meter. Namun tantangan berjalan di salju sebenarnya ada di camp-camp berikutnya. Okay. Are you sure? You sure? Oopsie. Oh, teman-teman, sampai.
Be careful. Okay guys, after 4 hours 10 minutes we arrive at Camp 1 with 3 kilometers and 700 elevation gain. This is Marco's tent. He has small tent because alone, yeah? Because Alone. hello, Yeah. The big tent may be for 2 or 3 people. but I'm not alone. I'm not. Yeah. I'm with you. With everybody. So guys, this is the Camp 1 of Spantik Peak. So the Camp 2 will be right at around this part, and Camp 3 around that part, and this is the Spantik Peak. So long to go. I think it's, I don't know how many kilometers, maybe 8 to 11 kilometers more from Camp 1. Golam, what is that? What? Washroom. Oh, washroom. Toilet. Ah, okay then. Beautiful, beautiful work. Thank you. Thank you. Hub atau High Altitude Porter yang membantu kami kali ini ada 3 orang, Golam, Malik, dan Ishak. Sedangkan 2 lagi, yaitu Chairman Ali dan Hussein masih di base camp. Bagi saya, Holly, dan Damien yang pertama kali melakukan ekspedisi dengan sistem seperti ini, keberadaan Hub sangat membantu. Tujuan utama saya meng-hire Hub adalah untuk belajar bagaimana mereka memanage ekspedisi seperti ini. See you, Damien. Take care. Shower when you get back. Oh, I will. Have a good rest tomorrow. Damien kembali ke base camp bersama Ishak. Ya, memang tujuan utama hari ini kami ke camp 1 itu hanya untuk ngedrop sebagian barang dan aklimatisasi. Aklimatisasi sendiri adalah kegiatan penyesuaian tubuh manusia terhadap perbedaan ketinggian. Biasanya kalau di pendakian dengan cara naik ke ketinggian yang lebih tinggi, lalu turun kembali. Dan kegiatan ini diulang, bisa sekali atau hingga beberapa kali. Kami pun akan kembali ke base camp, namun di esok hari. Damien pulang sekarang karena ingin beristirahat di ketinggian yang lebih rendah dulu katanya. Di sini tiap orang bertanggung jawab atas judgement kesehatan masing-masing. Sehingga jika ada yang berjalan tidak bersama-sama juga tidak masalah, selama tidak merubah jadwal keseluruhan atau efisiensi peralatan tim. Teman-teman, ada yang baru turun tuh. It's 7 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, it's 7 people. Ternyata yang turun ini adalah tim Jerman yang harus turun kembali ke base camp. Infonya mereka sudah hampir sampai ke camp 3 namun harus kembali. Alasan pendaki turun kembali ke base camp bermacam-macam. Bisa karena ini rangkaian aklimatisasi mereka, atau ada yang sakit, atau mau mengambil logistik lagi di base camp, atau cuaca jelek dan lebih baik menunggu di base camp, atau hal-hal lain yang jadi faktor pertimbangan masing-masing tim atau individu. Karena memang, faktor keberhasilan sebuah ekspedisi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Banyak yang harus dipertimbangkan. Dan setiap individu atau tim punya strategi masing-masing. Antar tim, kita memang saling share informasi. Namun, keputusan tiap tim dalam mengatasi kendala bisa saja berbeda. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan kembali ke base camp untuk beristirahat di sana. Setelah 1 malam di camp 1, sekarang udah banyak orang. Tapi kita akan pulang ke sana. Where's your trekking pole, Hiron? Trekking pole? Oke. Turun kali ini, Marco tidak ikut berjalan bersama kami. Katanya dia mau coba ke camp 2 dahulu untuk cek jalur. Sedangkan saya, Jirun, dan Holly sangat senang bisa turun sembari melihat pemandangan seindah ini. Masya Allah. Walau masih ngeri-ngeri sedep sih turun di jalur kayak gini. Woohoo!
Lalu, harus berapa kali kami bolak-balik ke base camp seperti ini? Nah, dari hub sudah membuatkan itinerary hingga ke puncak dan kembali ke base camp di 2 hingga 3 minggu ke depan. Jadi dari data tersebut, kami tinggal menganalisa dan menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, juga kondisi cuaca. Walau dari yang saya lihat, ada beberapa yang akan coba direvisi sih. Teman-teman, setelah 1 jam 40 menit jalan dari camp 1 ke base camp, kita sampai lagi di base camp. Jadi kita tuh punya itinerary rotation system dari kompaninya. Cuman pas dilihat itu terlalu lama dan ngabisin energi banget. Jadi kita lihat aja apa kita bisa ngajuin perubahan dan update dan revisi. Oh, dan saya di sini aneh banget. Yang biasanya kalau di rumah boker 2 hari sekali, sekarang 2 kali sehari. Lancar banget dan solid. Right time to lunch. Marco sampai di base camp pas banget lagi makan siang juga lagi hari ini. Katanya mau lanjut ke camp 2 tapi nggak jadi karena saljunya terlalu lembut dan trek es miringnya licin. Sore harinya, Holly mewakili grup kami meeting bersama seluruh pendaki yang ada di base camp untuk tukar informasi dan menyusun strategi. Karena tim Jerman dan tim Swiss yang sudah paling cepat proses mendakinya harus kembali lagi ke base camp untuk menyusun ulang strategi. Kondisi salju dan es di Spantik tahun ini banyak sekali krevas atau rekahan atau lubang di es salju yang menjadi ancaman besar para pendaki. Bahkan, beberapa minggu terakhir, sudah ada 3 korban yang jatuh di Spantik ini karena krevas. Between camp 1 and 2, there were some really, really bad sections that needed ropes and quite icy. The more sun we get, the more dangerous it's going to get, and it's going to be too dangerous. The Swiss guy, Max was his name, said that he was like, the ice was like this, and it was just like, and it's just like kind of a, yeah, if you slip, you're gone. And they've already lost 3 climbers this year. So, I don't know if it's a great idea to solo at the moment. Until No, the condition it's very bad. very bad. It's absurd to go across. It just sounds like not great conditions. Oh ya, makanan di base camp semuanya disiapkan oleh kru dapur tim, yang terdiri dari 4 orang. Selama saya naik gunung di luar, di ekspedisi ini saya makan makanan nikmat terus. Saya nggak terlalu paham kuliner sih, tapi menu yang disediakan di base camp benar-benar bernutrisi dan nggak ngebosenin. Plus, rasanya masuk terus ke lidah saya. Entah ya, mungkin karena Pakistan punya bumbu yang juga mirip-mirip sama Indonesia kali ya. Tapi kenikmatan menu-menu makanan di base camp tentu saja tidak bisa dibawa ke camp 1 ataupun puncak, karena kru dapur hanya stay di base camp. Cuaca hari ini hujan dan mendung terus dari pagi. Selama ini dari tahun lalu, yang bahaya itu memang dari camp 2 dan camp 3. Tapi ternyata kemarin, setelah ada beberapa orang yang mencoba untuk menuju ke camp 2, Marco pun mencoba dari tim kita, dan itu sangat berbahaya untuk dilalui jika tidak menggunakan fixed rope. Resikonya ya tergelincir dan jatuh lagi ke jurang, karena memang Spantik Peak itu jalurnya ridge ya, jadi di ujung, kalau teman-teman tahu Gunung Raung kayak gitu, cuman mungkin ada tumpukan salju di atasnya, dan itu harus kita lewati dengan ketinggian di antara 5.000, 6.000, 7.000 dengan kondisi angin yang lebih ekstrim. Ada researcher dari Switzerland, dan dia dari hampir camp 3 kemarin kembali ke base camp untuk briefing dengan seluruh tim di sini, mencari strategi bagaimana caranya agar tim yang di sini bisa semua muncak. Jadi karena tim dari kita bawa tali fix rope itu 1.000 meter, jadi hampir sekilo, dan tim yang lain kalau dikumpulin mereka ada 800 meteran, lalu Marco juga bawa 30 meter, jadi kita bisa bikin fix rope di antara di antara camp 1 ke camp 2, lalu camp 2 ke camp 3. Semoga itu bisa membantu semua pendaki di sini untuk bisa ke puncak. Infonya yang kemarin yang Switzerland researcher itu sampai sana, yang hampir sampai pos 3 itu saljunya sudah sedada. Jadi kondisi Spantik tahun ini benar-benar berbahaya, dan itu juga divalidasi sama beberapa pendaki dari Pakistan yang sudah naik ke gunung 7.000 lainnya di Pakistan. Kata mereka ini kondisi Spantik
tahun ini paling bahaya, biasanya enggak. Kata mereka seperti itu, tapi entah ya. Rencana kami besok akan ke camp 1. Jadi semoga di tanggal 9 atau 10 kita bisa sudah 10 atau 11 kita sudah bisa summit dengan cuaca yang lebih kalem. Jadi sekarang tuh lagi naik ke arah yang parah dalam 4 sampai 5 hari, lalu nanti akan menurun di tanggal 9, 10, 11. Semoga kita bisa dapat window peak-nya saat summit. Itu sih yang penting. Dan lucunya kemarin ada satu leader dari perusahaan grup mana, dia mendengar katanya di grup ini punya forecast, jadi mereka minta forecast dari saya. Jadi saya forecast itu ada pakai 3 aplikasi. Itu gimana cara saya lihatnya? Jadi saya minta teman-teman yang ada di Indonesia untuk cek dan translatein ke teks dalam bentuk teks, lalu ngirim saya via Gabin Messenger dan saya translatekan. Lalu saya di sini saya resume per tanggal per posisi. Jadi enak untuk dibaca sama tim kecil saya dan tim besar untuk seluruh orang di Basecamp sini. Dan ada juga beberapa juga yang punya forecast masing-masing, jadi memang tergantung decision masing-masing untuk berangkat kapan, summit kapan, ke camp 1, camp 2, camp 3 kapan. Karena di sini kalau nggak punya forecast, wah blank banget, nggak tahu mau berangkat kapan ke camp 1, camp 2, camp 3 atau summit kapan. Ini possible untuk muncak, tapi memang lebih susah seperti itu. Jadi kita akan tetap ya ikhtiar dan berusaha. Lalu untuk kondisi saya sendiri kemarin agak mencret karena kebanyakan minum susu kayaknya, dan nggak tahu kenapa airnya kayaknya nggak bermasalah, tapi kayaknya susu. Saturasi juga sudah di angka 90 lagi. Saya minum Diamox untuk mengurangi resiko-resiko yang lain, karena resiko yang besarnya saja sudah lumayan menguras energi dan pikiran. Saya juga sudah membawa beberapa barang ke camp 1. Kemarin sudah bawa sekitar 24 kiloan, jadi 16 kilonya di saya, lalu 8 kilonya di porter. Untuk sekarang saya akan bawa mungkin sekitar 10 kilo lagi. Repotnya ada di dalam tenda karena di luar sedang angin dan hujan seperti itu. Oh, nah itu tadi bunyi report forecast dari teman-teman di Indonesia. Itu teman-teman, terima kasih. Teman-teman, hari ini jam 3 sore kita akan berangkat menuju ke camp 1. Nah ini teman-teman sudah siap-siap semuanya. Hari ini akhirnya kami akan meninggalkan base camp untuk terakhir kalinya sebelum ke puncak. Jadi semua perlengkapan sudah kami bawa semua. Sampai jumpa lagi base camp untuk 1-2 minggu ke depan. What's up? So what are we going to do today, Marco? We are going to camp 1. Camp 1? Before going to camp 1, we take a picture. Picture. The last picture. Not the last. Like. Wow. No, 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 Marco, say that. don't say that. It's the most depressing thing I've ever heard. And see you again. Yeah, boss. Pagi ini jam 5 kita akan berangkat ke camp 2 dan bawa semua barang-barang yang akan di drop di camp 2. Akhirnya kami akan berjalan ke camp 2 untuk pertama kalinya. Desas-desus jalur yang selalu membuat kami khawatir, akhirnya akan kami hadapi juga hari ini. Holly, you want to be the next? I'll be last, I think. Thank you. Teman-teman, kita bersiap untuk menuju camp 2.
I think it's Iqbal. Oops. Benar apa yang diinfokan tim sebelumnya. Saljunya sudah sangat lembut, sehingga membuat kami berkali-kali jatuh. Sebenarnya kalau tidak masuk ke krevas memang tidak mengancam jiwa, tapi keseringan terperosok sangat menguras energi. Di depan saya ini adalah Chairman Ali, beliau yang memimpin para high altitude porter. Walau komunikasi kami para pendaki dan para hub tidak begitu lancar karena keterbatasan bahasa, semuanya tidak terlalu bermasalah karena Iqbal di basecamp selalu siap menerjemahkan melalui HT. Itu mengapa saya memegang HT sekarang, sehingga mudah berkomunikasi jika ingin berdiskusi dengan para hub. Ya, Iqbal, over. Going over. Oke, bye-bye. Sistem berjalan di salju yang kami lakukan ini bernama moving together. Mekanismenya adalah ada tali yang terkait antar satu pendaki dan pendaki lainnya. Fungsi sistem ini adalah sebagai salah satu sistem pengaman jika berjalan di salju atau es. Misalnya, jika salah satu dari kami ada yang tergelincir hingga meluncur ke bawah, pendaki lain bisa menahannya. Sistem ini sudah lumrah dilakukan di pendakian gunung es. Tentunya ada banyak faktor yang diperhitungkan juga. Teman-teman, kita sudah hampir 3,5 jam jalan. Itu bukit terakhir, lalu turun, lalu pos 2. Capek banget karena saljunya ada yang empuk, ada yang keras. Yang bikin capek itu ternyata saljunya. Dan di bawah udah jurang. Selain menghindari krevas atau lubang di es dan terjatuh di salju yang lembut, bahaya yang harus dihindari saat berjalan di es adalah berjalan di atas kornis. Kornis adalah tumpukan salju yang tidak solid, yang biasanya berada di ujung tebing yang di bawahnya kosong. Jadi, kornis bukan tempat yang aman untuk berjalan, karena bisa kolaps atau runtuh sewaktu-waktu. Luas dan panjang kornis bermacam-macam. Ada yang kecil yang mungkin gampang kita rasakan atau kita lihat, ada juga yang besar yang samar-samar, yang kita kira area yang solid. Nah, yang sulit adalah apakah kita sadar kita sedang berjalan di atasnya? Untuk menghindari kornis, kita bisa menjauhi ujung-ujung tebing atau salju, lalu sering-sering melihat bentuk lekukan gunung yang akan kita lalui, dan selalu mengetes kedalaman salju dengan ice axe kita. Yang pasti, kalau belum expert, jauhi kornis. Nah, kami menghindari kornis, artinya di beberapa titik kami harus berjalan di kemiringan seperti ini. Seperti yang lainnya, saya pun sering terjerembab masuk ke salju yang lembut. Namun hal ini benar-benar menghabiskan energi. Apalagi jika terjatuh sangat dalam hingga ke pinggang atau perut. Jika tidak cepat-cepat mengangkat badan, salju bisa mengeras karena tertekan dan akan semakin sulit mengeluarkan badan. Harus digali lebih lama. Belasan hingga puluhan kali seperti ini, nafas saya benar-benar selalu terengah-engah. Saya kewalahan berjalan hari ini. Dada saya seolah mau meledak, menahan denyut jantung yang berdebar kencang. Oksigen yang tipis benar-benar mempengaruhi kemampuan fisik kita. Di atas gunung, berjalan 1 kilometer seperti berjalan belasan kilometer. Melangkahkan 1 kaki saja benar-benar sangat berat. Mungkin ini yang dimaksud, di gunung kita diingatkan untuk selalu rendah hati. Juga di jalur, ada kalanya saya terjatuh di kemiringan yang curam sehingga harus mengangkat badan sendiri. Wait, I think it's the crevasse. Atau terkadang kita tertahan di tebing yang licin karena salju dan es yang mencair di siang hari. Takut, sangat takut. Terus berjalan, pasti, dengan perhitungan dan kerjasama tim yang baik.
Setelah 6 jam, kami sampai di Camp 2, di ketinggian 5.400 mdpl. Di sini kami tidak berlama-lama, hanya ngedrop barang dan langsung kembali pulang ke Camp 1. Matahari semakin terik, salju sudah pasti semakin lembut, membuat kami makin sering terjatuh. Wow. Pull. Teman-teman, kita lagi turun, tapi salju di siang ini udah terlalu lembut, jadi banyak yang tergelincir. Pull. Okay. I will airdrop you, Holly. I will airdrop. Bagi saya, turun itu lebih nikmat ya. Pas naik tadi pagi, aduh, berasa nyawa mau lepas. Tapi view-nya bagus banget. After 4 hours, we have already arrived at Camp 1 with everybody. Hi. The snow too soft, but yeah, it's okay. But for you, this one is more difficult than Lobuche or the other mountain you climb? Yeah. Ah, yeah. Tadi malam badai salju, dan masih berlanjut hingga pagi ini. Sebetulnya ini masih sesuai ramalan cuaca, jadi memang hari ini kami akan stay di sini saja. Ada beberapa pendaki yang menembus badai. Infonya karena ada rekannya yang masih berada di Camp 2 di cuaca seperti ini. We save you guys. Yang saya khawatirkan sekarang, cuaca hari ini lebih buruk dari yang diperkirakan, sehingga ditakutkan akan berlangsung lebih lama. Ini bisa membuat kami harus turun kembali karena terlalu berbahaya atau kekurangan logistik, dan mengurangi kesempatan kita untuk ke puncak. Teman-teman, sekarang masih di 7 Agustus, cuaca mungkin jam 8, jam 9 ini makin memburuk, badai salju, tapi ada beberapa orang yang malah naik ke Camp 2, dan ada juga yang turun ke base camp. Kami membuat jadwal ke puncak dan turun dalam 14 hari. Jika kami bisa bertahan di cuaca buruk ini, saya hanya harus memastikan logistik cukup sesuai durasi yang kami buat. So, are you staying in Camp 1 or what have you decided? Today we will stick to the schedule to stay in Camp 1 and check the weather for tomorrow. Okay. Is that okay? Yeah, it's okay, but we have to see that we have like limited EPI and food for the upper camps. So for that we have to look. If we are stick on the schedule, new itinerary, if the food will be okay. Yeah, it's okay, but if you stay longer, then I know the food or the EPI will not be enough for the upper camps. So we have to look for that. Okay, I understand. So it will be fine if we stick to the schedule, but if the weather make us to stay here long, maybe we can recalculate our food and other things, okay? Yeah. If the weather remains bad tomorrow as well, then you have to come down. Okay, we will talk about it later. Thank you, Iqbal. Okay, take care. Camping atau bermalam di 6.300 itu sangat enggak dianjurkan karena lokasi ini ketinggiannya adalah lokasi yang ekstrim. Kendalanya di sini makanannya kurang bernutrisi mungkin ya. Jadi nggak tahu saya habis turun berapa kilo di sini. Last night was very difficult for all of us. We did not want to go up. There was a storm
and we were sick.